Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan mereview atau melihat bagaimana pergerakan dari ada sekitar 6 saham yang sudah saya siapkan di video ini, dan kita akan analisis bersama apakah dia gimana ya, apakah saat ini dia sudah bagus untuk kita masuk, ataukah kita masih harus menunggu lagi untuk momen yang tepat ketika kita bisa memanfaatkan momentum dimana kalau kita masuk resiko kita kecil dan kemungkinan take profit kita juga bisa dibilang cukup lebar ya. Oke, kita lihat aja nanti ke depannya. Sebelum kita lanjut ke sana, untuk kalian yang belum subscribe channel ini, bisa saya ingatkan kembali, bisa subscribe terlebih dahulu dan nyalakan lonceng notifikasi kalian agar kalian tidak ketinggalan dari video-video yang akan saya upload ke depannya. Dan untuk kalian yang belum ini atau istilahnya belum melihat bagian playlist ini, untuk kalian yang baru aja terjun ke dunia saham atau baru aja memulai trading, kalian bisa klik di bagian playlist dan kemudian kalian bisa cari di sini materi trading saham. Di sini sudah saya siapkan bagaimana cara menarik garis support resisten, bagaimana cara membuat menghitung risk reward, dan bagaimana cara mengatur money management agar portofolio kita tetap sehat ya. Oke. Lanjut aja, untuk saham pertama yang akan kita lihat adalah saham GJTL. Oke, GJTL ini ternyata kemarin waktu di sini kita lihat di tanggal berapa ini? Tanggal 21 April dia sudah berhasil breakout ya dengan volume yang kuat di sini dan kemudian dia sudah menyentuh juga harga tertinggi di harga 685, dan kemudian dia kembali reject lagi dengan dia closing di harga 665 di sini. Nah, kemudian ternyata di hari berikutnya dia di sini bisa dibilang lanjut reject ya, dibilang walaupun dia retest di sini dengan volume yang besar dengan candle yang besar, di mana dia di sini minus 3,76%, tetapi di sini volumenya masih lebih kecil dibandingkan dengan volume sebelumnya ketika dia breakout di sini ya. Oke, di sini. Dan di sini juga masih tertahan di garis MA 50-nya juga di sini, garis warna hijau ini MA 50, dan masih tertahan di batas ini di harga 640, di mana 640 itu adalah batas bawah dari area ini yang warna ungu ini ya. Oke, di mana dia closingnya kemarin di sini pas di harga 640 ya. Nah, kemudian tetapi harusnya dia kembali mantul ya. Inilah maksud saya kenapa kalau kita jangan beli saham itu ketika kondisinya masih merah, walaupun dia sudah berada di batas supportnya atau sudah benar-benar di area supportnya, karena masih ada kemungkinan dia akan candle selanjutnya masih akan merah ya seperti ini. Dan ternyata benar aja di sini dia muncul lagi candle merah, di mana dia kemarin minus 1,56% di sini. Nah, jadi sini berarti bisa dibilang dia sudah nge-breakdown lagi area resisten yang di breakout kemarin ya. Kalau seumpama nanti di sini ternyata muncul candle hijau, harusnya kalau muncul candle hijau berarti dia sudah ada indikasi pantulan ya, di mana dia sudah retest dengan volume yang kecil dan dia sudah muncul candle pantulan, baru kita bisa mulai entry. Tapi kalau seperti ini candle merah dan kemudian merah, ya udah berarti dia ada kemungkinan dia akan lanjut bergerak ke bawah sini ya. Di sini dimana kemungkinan dia akan retest di sini dan kemudian dia akan kembali turun ke bawah sini. Oke, seperti itu ya untuk saham GJTL. Apakah kita lihat aja nanti apakah dia akan berhasil breakout lagi naik ke atas ini, di atas ini, di mana area sini batas atasnya di harga 650. Apakah saham GJTL ini akan kembali naik cuman sesaat aja atau cuman untuk retest aja di harga 640, dan kemudian dia akan kembali turun ke area sini ya di harga 590, yang dimana ini adalah area supportnya. Kalau kita lihat dari RSI sendiri di sini juga dia sudah menembus area 50-nya ya. Jadi di sini akan kemungkinan sebentar lagi akan terbentuk pola dead cross, di mana garis ungu akan memotong garis kuningnya ini, dan dia ada kemungkinan akan kembali ke support sebelumnya di sini di area 36,74 ini. Kalau dilihat di sini di candle ini, di RSI ini dia di sini ya. Oke, berarti ada kemungkinan dia akan kembali untuk terdekatnya kembali ke harga 610-an ya di area sini. Di sini, oke, di sini juga ada pantulan. Oke, jadi kemungkinan dia akan kembali ke harga 640-an. Apakah dia akan ketika menyentuh harga 640, apakah dia akan kembali mantul, apakah kembali akan lanjut nge-breakdown lagi dan turun sampai di harga 590-an ini untuk saham GJTL ya. Oke, selanjutnya ada saham Akra. Nah, Akra ini kemarin dia sudah breakout dari resisten sebelumnya ya. Di sini resistennya di mana area sini saya buatkan batas atasnya di harga 970 dan batas bawahnya adalah di harga 945, karena di harga 945 itu di sini adalah sentuhan resistennya, dan 970 di sini adalah resisten tertinggi ya. Dan di sini dia sudah di breakout dengan volume yang kuat ya di candle ini. Dan kemudian dia naik dan kemudian dia retest di sini dengan volume yang kecil dan sudah muncul candle pantulan ya di sini. Di candle pantulan di sini di mana candlenya sudah mulai hijau dan kemudian sudah muncul
bisa dibilang volume yang cukup bagus juga, dimana volumenya sudah melebihi atau di atas garis MA20 nya, garis birunya ini. Oke, jadi untuk AKRA ini kemungkinan untuk tren selanjutnya dia akan ke sini ya, ke harga 1175 ya untuk resistennya, dimana itu adalah area resisten terdekat sebelumnya di sini. Oke, jadi seperti itu ya untuk saham AKRA ini, berarti sudah mulai menarik, dimana kita bisa masuk di harga closingnya kemarin di harga 980. Saya hitung risk rewardnya ya, 980, catalyst satu tick aja di bawah area sini, dan target kita terdekatnya adalah di sini ya, di harga 1175, dengan persentasi take profit kita adalah 19,90%, dan catalyst kita satu tick aja di bawah area sini, misal di harga 940 dengan persentasi 4,08%, dengan catatan kita masuk di harga penutupan kemarin ya, di harga 980. Oke, kalau dari RSI sendiri di sini ternyata baru aja terbentuk ya, masih di bawah sih, tapi dia sudah mulai ada indikasi pembalikan ya, dari RSI-nya sudah mulai ada perlawanan, di mana dia sudah bergerak miring ya, bukan ke bawah lagi. Oke, jadi ada kemungkinan dia akan kembali naik ke atas dan kembali ke area resisten RSI-nya, di mana sini ada RSI, ada resisten di area 76, dan di sini juga selanjutnya ada RSI juga di area 81. Oke, kita lihat aja ya nanti di mana kalau dari candle sendiri sudah bisa mendukung untuk kita entry ya, dimana dia sudah breakout, sudah retest dengan volume yang kecil dibandingkan dengan volume breakoutnya, dan kemudian dia sekarang sudah muncul candle pantulan, dan target terdekat kita ada di resisten 1175 ya. Selanjutnya ada saham RALS. Oke, RALS kemarin dia ternyata minus berapa ini? Minus 2,11%, dan dia sudah nge-breakdown lagi garis MA50-nya di sini di breakdown, dan kemudian di sini juga area sini di mana di harga 700, di mana itu adalah area resisten dan support sebelumnya, dan kembali dijebol lagi ya untuk RALS ini. Dan di sini juga kalau kita lihat sendiri kemarin dia closing di harga 695, tetapi MA-nya di sini juga MA200-nya di harga 695, berarti bisa dibilang dia setara dengan garis MA200-nya. Tapi kalau kita jeli sendiri di sini, kalau bisa kita lihat di sini adalah terbentuk pola double top ya. Sini. Dan kemudian di sini. Ya seperti ini ya. Dan dia sudah reject lagi area resisten, area supportnya. Sudah reject area resisten, area supportnya, dan kemudian sudah retest juga dan kembali lanjut turun lagi. Jadi seperti itu ya. Jadi dimana kalau saham itu misal di sini dia reject ya, dia akan kembali retest untuk mengkonfirmasi supportnya yang sebelumnya sudah ditembus ya, untuk dikonfirmasinya menjadi area resisten, dan kemudian dia lanjut turun. Jadi sama seperti polanya ini, dia turun, kemudian dia retest, dan kemudian dia kembali lanjut turun lagi. Nah sekarang dia sudah nge-breakdown juga area sini ya, dimana harga 700 itu adalah area support, area resisten sebelumnya, dan sudah di breakdown. Oke, jadi situ berarti pilihan terakhir kita akan lihat dia di area sini, apakah dia akan lanjut ke bawah sini di harga 665, di mana ini adalah area resisten sebelumnya. Apakah harga 665 ini mampu menahan pergerakannya atau enggak ya dari saham RALS ini. Jadi kita lihat aja, kita pantau ke depannya. Apakah dia mampu, apakah dia turun, dan apakah dia akan mampu bertahan di harga 665 ini, di mana batas bawahnya aja juga di harga 655 ya. Jadi selagi dia belum menembus harga 655 berarti masih aman. Tapi nanti kalau ternyata dia turun ke area sini dan ternyata ngejebol juga harga 655, berarti dia akan kemungkinan akan kembali lanjut ke area sini ya, di harga 610 ya, dimana itu adalah area support sebelumnya di sini. Oke, jadi untuk kedepannya kita pantau aja ya untuk saham RALS ini seperti apa pergerakannya, dimana dia sudah terbentuk pola double top dan sudah nge-breakdown supportnya, dan sudah dibilang sudah retest area supportnya untuk menjadikan area resistennya. Dan kemudian di sini di harga 700 ada resisten minor yang ternyata di breakdown lagi. Jadi target kita ada selanjutnya kita tunggu di harga 665 ini, apakah dia bertahan di area sini, apakah dia akan ngejebol juga batas bawahnya di harga 655. Kalau ngejebol juga berarti dia akan kembali lanjut ke harga 610 ini untuk saham RALS ya. Oke, selanjutnya ada saham Buka. Bukalapak kemarin minus 2,16%, tetapi kalau bisa kita lihat di sini trennya masih bagus ya, dimana kalau kalian yang melihat video saya tentang saham LQ45 yang ada kemungkinan bisa cuan luber ya, nanti cari aja, coba saya lihat dulu.
Oke, di video yang ini ya, di sini saham LQ45 yang sudah terbentuk pola reversal. Di sini ada analisis saham Bukalapak ya. Oke, dimana di sini kalau kalian yang sekarang bingung, kalian bisa tonton dulu video itu. Sudah terbentuk di sini saham Bukalapak ini sudah mulai menarik ya, dimana di sini juga bisa dibilang dia kemarin sudah naik dan kemudian dia kembali turun, dan kemudian di sini dia kembali lagi naik ke atas, dan sekarang walaupun dia koreksi tapi dia masih tetap berada di area resisten ini, dimana area sini adalah area support dan resisten sebelumnya di sini. Oke, dimana batas bawahnya adalah di harga 358. Jadi saham Bukalapak ini sekarang masih di kondisi yang masih aman ya, dimana dia masih berada di area supportnya, dan sekarang juga masih berada di atas garis MA 50-nya. Dan sendiri bisa kita lihat sekarang dia lagi retest kembali ya, dimana kalau kita lihat dari risk rewardnya sendiri, misal hari ini dia retest di sini, cut loss itu satu tick aja di bawah sini ternyata juga masih aman ya. Oke, target kita di mana? Target kita di area resisten selanjutnya, di mungkin terdekatnya di sini ya, di harga 412, di mana itu adalah area resisten sebelumnya di sini. Jadi kita tunggu aja, atau bisa masuk sekarang selagi dia nanti gimana ya istilahnya, kalau nanti dari bid offernya oke, jadi permintaan atau bidnya lebih tebal dibandingkan dengan offer, kita bisa masuk di harga closing kemarin di harga 362. Tapi kalau ternyata offernya tebal atau orang antrian jualnya lebih tebal, kita jangan coba masuk dulu, dimana kemungkinan kita akan bisa dapat di harga lebih murah lagi, dimana dia akan kembali ke area-area supportnya ini di sini, di support trendline yang garis warna biru ini. Jadi kita mungkin kalau dia nanti turun, kita bisa jemput aja di area-area sini ya, di harga 348 yang pasti masih berada di atas garis support trendline ini. Nanti kalian bisa tonton video saya yang tadi, atau kalian bisa pause dulu video ini dan kemudian kalian buat garis seperti ini di ini kalian di mana, di trading view kalian. Jadi kalian bisa tahu di mana harga resisten atau di harga di mana support trendline-nya ini, di mana kan semakin lama harganya akan semakin lama semakin naik ya, karena dia harga garisnya naik seperti ini. Oke, jadi seperti itu ya untuk saham Bukalapak. Kita pantau aja nanti dia apakah dia lanjut nge-breakdown, apakah dia akan nanti kembali mantul. Kalau ternyata dia mantul, kita bisa coba hitung dengan risk rewardnya apakah masih oke atau enggak ya. Oke, seperti itu. Jadi kita bisa masuk di harga-harga ini mungkin ya, kalau kita masuk juga kalau nanti dia mantul ya. Misal kita dapat di harga 370, juga cut loss kita masih aman ya, masih di bawah 10% ya kalau sumpah kita masuk situ. Dan resisten kita terdekatnya di resisten yang ini di harga 412 dengan presentasi kita masih di atas 10% juga. Oke, seperti itu untuk Bukalapak. Kita awasi aja apakah nanti dia mantul, apakah dia kembali reject lagi dari area supportnya, tapi di bawah masih ada area support selanjutnya, di mana itu adalah area support trendline uptrendnya. Oke, seperti itu untuk Bukalapak. Selanjutnya ada saham BRMS. Oke, BRMS ini keren ya, dimana kemarin dia turun ya, di sini ketika ada penjualan besar-besaran di sini, dia walaupun cuman minus 2,52% di sini, dan volumenya juga bisa dibilang kecil ya. Oke, dan kemudian turun konsisten turun terus, dan ternyata masih tertahan di area sini, dimana area sini adalah area bisa kita lihat sini, saya saya lihatkan dulu, dimana area ini adalah area support dan resisten sebelumnya di sini. Oke, di sini bisa kita lihat ini adalah area resisten yang cukup kuat, yang nggak bisa di breakoutnya. Ketika di sini di breakout dan kembali lagi reject lagi dan masuk lagi ke di sini dan menjadi area resisten yang kuat, dan kemudian di sini baru di breakout dan kemudian retest di sini ya. Dan kemudian di sini juga sempat retest untuk menjadi tertahan untuk menjadi area support dan kemudian di breakdown lagi. Oke, jadi di situ selanjutnya itu adalah area yang bisa dibilang cukup kuat ya, dimana di sini batas atasnya di harga 216 dan batas bawahnya adalah di harga 204. Di sini sudah di breakout dan kemudian di sini bisa dibilang dia sedang retest sempurna ya di sini. Oke, dimana bisa dibilang di sini candle pantulannya bisa dibilang dia kemarin naik lumayan besar ya, dimana kemarin dia naik sebanyak 6,80% ya di sini, dengan volume bisa kita lihat di sini juga sudah melewati garis MA 50-nya, MA 20 ya, dimana MA 20-nya itu di harga 6 oh ya, seperti itu ya. Oke, seperti itu, dan bisa kita lihat di sini sekarang dia juga masih bisa dibilang masih tertahan di garis MA 50-nya, dan secara tren jangka panjangnya sendiri masih kuat ya uptrendnya, di mana di sini bisa kita lihat garis MA 50 dan MA 200-nya semakin menjauh, dan candle-candle di sini patuh ya, bisa dibilang kita lihat di sini dia patuh terhadap garis MA 5-nya, MA 50-nya. Ketika dia mendekati MA 50 dan kembali naik lagi, dan kemudian di sini dia mendekati MA 50 dan kembali naik lagi. Oke, berarti seperti itu.
Coba kita lihat dari risk rewardnya sendiri. Kalau kita masuk saat ini, kita masuk di sini di harga closing kemarin di harga 220 dan cut loss kita di bawah garis MA 50-nya. Oke, ternyata sudah lumayan tebal ya, sekitar 11,82%. Tapi kalau kita lihat dari resistennya, kita ada kemungkinan dapat di resisten sebelumnya di sini, bahkan mungkin bisa melewati ya. Tapi di sini kalau kita buatkan acuan terdekatnya aja di harga 278, di mana itu adalah area resisten sebelumnya, kita akan dapat sekitar 26,36% dari saham BRMS ini. Oke, jadi bisa dibilang lumayan ya kalau kita masuk di harga 220, di mana di situ adalah candle ini adalah candle pantulannya, di mana dia sudah mantul dari area supportnya. Bisa dibilang itu adalah retest yang sempurna dari penurunannya saham BRMS ini, dan dia tertahan di garis MA50-nya, dan di sini juga ada support trend lainnya juga dia tertahan dan kembali dia mantul di sini dengan walaupun persentase cut loss kita hampir 12%, dan tetapi kalau target kita yang bisa kita capai kemungkinan adalah sekitar 26,36%. Oke, jadi di sini adalah tinggal ini kalian ya, tinggal apa ya istilahnya, tinggal feeling tinggal keputusan kalian ya, dimana kalian yang punya dana, di RD, dan kalian harus bisa memutuskan apakah kalian akan masuk ke saham BRMS ini atau enggak ya. Dimana kalau kita masuk, kita harus tahu resikonya, dimana kalau kita masuk di harga closing kemarin, kalau kita punya kesempatan ya, kalau ternyata di hari ini open ternyata dia langsung terbang bebas, atau malah langsung opennya langsung naik tinggi, langsung naik sampai ke target, ya berarti kita nggak dapat kesempatan. Tapi kalau kita masih punya kesempatan ketika dia masih memberikan kita ketika kita masuk di harga 220, di mana harga closing kemarin, kita harus tahu batasan cut loss kita adalah sekitar hampir 12%, tetapi target kita bisa kita tahu sendiri itu bisa dibilang hampir 2 kali lipat atau lebih ya, dari 2 kali lipatnya dari kemungkinan cut lossnya. Kalau 2 kali lipatnya cut lossnya berarti kan baru 22%, tapi di sini dia sekitar 26,36%. Oke, kalau dari RS-nya sendiri baru aja dia walaupun kemarin sempat nge-breakdown area 50, dan sekarang dia sudah nge-breakout lagi. Jadi target selanjutnya adalah di resisten RSI selanjutnya. Oke, berarti sudah mulai menarik ya saham BRMS ini. Jadi kalau yang kemarin masuk di saham BRMS ini beruntung ya, kemarin di grup juga saya share, kemarin ada yang ambil di harga 2000 berapa kemarin? Ada yang ambil di harga 210 kemarin. Di sini kemarin coba saya cek dulu. Oke, di sini ya, di sini kemarin pagi-pagi saya share jam 8, kelihatan nggak? Jam 8.30 ya, ini buat daftar pantau saham-saham kece. Nah, di sini ada salah satunya adalah saham BRMS ya di sini. Oke, cara ngecilnya gimana nih? Oke, di sini saya bukakan. Di sini kemarin posisinya sama seperti ini ya, dimana dia masih muncul candle merah seperti yang saya udah kode. Nanti kita bisa beli ketika dia sudah mulai indikasi muncul candle hijaunya dan dari bid overnya oke, ternyata benar saja, dan kemudian dia di sini di harga 206 dan kemudian dia muncul candle pantulan seperti ini. Oke, jadi untuk kalian yang belum gabung di grup WhatsApp bisa gabung dulu ya, linknya ada di sini. Di sini linknya ya, di sini. Jadi saya mungkin kalau saya lagi pingin share, saya akan share, tapi kalau enggak ya bisa kalian request sendiri ya. Oke, seperti itu ya di sini. Jadi kita kalau mau masuk di saham BRMS ini, kita bisa pertimbangkan ya resiko kita, dengan resiko cut loss itu adalah sekitar hampir 12%, dan kemungkinan take profit kita adalah di harga 278 dengan presentasi 26,36% dari saham BRMS ini. Oke, selanjutnya ada saham Power. Oke, kemarin Power menguat 1,48%, dan nggak tahu kenapa saya harus menganalisis saham ini, tapi kalau bisa kita lihat sendiri saham ini benar-benar kacau ya di sini. Saya hapusin dulu yang lampau-lampaunya di sini. Kalau kita lihat dari chartnya sendiri sangat-sangat jelek ya saham ini. Tapi kenapa orang masih ada juga yang trading di saham ini, ataukah dia nyangkut atau gimana ya? Oke, saya buatkan dari bulanannya terlebih dahulu. Oke, di sini bisa kita lihat kalau dari polanya sendiri di sini adalah pola uptrendnya ya. Di sini uptrendnya seperti ini. Kalau kita gabungkan seperti ini adalah area supportnya, dan kemudian di sini kalau kita lihat sendiri ini ada Oke, langsung kita lihat daily-nya aja ya. Berarti sekarang posisinya dia sudah berada di area atau sudah breakout ya, berarti ya di sini area resisten sebelumnya. Oke,
Oke, seperti ini ya, dimana ini adalah resisten, di sini juga adalah resisten, dan di sini juga adalah area resisten, dimana batas bawahnya adalah di harga 670 dan batas atasnya adalah di harga 680. Dan sekarang power closingnya di harga 685. Oke, berarti coba kita hitung dari risk rewardnya sendiri. Kita masuk di sini di harga closing kemarin dan cut loss 1 tick aja di bawah area sini, anggap aja di harga 665 ya. Dan take profit kita terdekatnya adalah di area sini. Ini adalah area resisten sebelumnya. Oke, jadi untuk resisten terdekatnya saham power ini ada di harga 715 ya. Jadi dengan presentasi, kalau kita masuk di harga closing kemarin di harga 685, kita ada kemungkinan dapat take profit untuk yang pertama atau yang terdekatnya adalah di harga 715 dengan presentasi 4,38% dan cut loss kita di harga 665 dengan presentasi 2,92%, hampir 3%. Bisa dibilang ya masih oke ya kalau dengan catatan kita masuk di harga 685. Dan secara trennya sendiri di sini kalau saham power ini ternyata sudah mulai menarik ya, makanya mungkin mulai banyak diminati orang. Dan kemarin ada yang request untuk menganalisis saham power ini, dimana di sini dia garis MA50-nya sudah mulai memotong garis MA200-nya di sini. Oke, jadi di sini akan terbentuk pola golden cross, di mana garis MA50 sudah memotong ke atas garis MA200 karena candle-candle di sini bertahan kuat, berada tetap konsisten di atas garis MA50 dan MA200, sehingga di sini akan terbentuk pola golden cross. Berarti kedepannya di sini bisa sudah ada mulai indikasi pola reversal ya dari saham power ini. Dan target dia selanjutnya kalau dari terdekatnya sendiri di sini ya. Oke, di area sini tertingginya di harga 860. Kalau dia bisa maksimal sampai ke harga 860, berarti kita akan ada kemungkinan persentase take profit kita adalah dengan persentasi 25,55% dari saham power ini. Kalau dari ini sendiri, dari RSI-nya sendiri, dia bisa dibilang masih ada resisten selanjutnya. Di sini kita lihat dari pola sebelumnya masih ada resisten di area 84,76. Jadi kemungkinan dia nanti akan naik dulu dari candlenya, dia naik dulu dan kemudian dia akan kembali mental untuk bisa dibilang untuk retest ke area supportnya ini. Apakah nanti dia berhasil retest dengan sempurna, apakah supportnya ini akan dijebol lagi, kita pantau aja ya. Dimana di sini kita bisa masuk dengan kemungkinan dia nanti seperti ini pergerakannya sampai ke harga 700 berapa itu, 715, dan kemudian dia kembali retest dan baru dia kembali naik lagi ke atas ini dan retest dan kembali lanjut naik seperti ini. Oke, kemungkinan skenario seperti ini ya, dimana dia nanti akan naik, ke harga 715 dan kemudian dia reject dan retest ke area sini. Dan yang akan menentukan adalah ketika dia retest nanti ya, apakah dia retest berhasil retest dengan sempurna, dia di sini retest dan kemudian dia kembali mantul, apakah dia retest dan kembali ngejebol lagi area sini. Berarti kalau dia ngejebol area sini lagi, berarti breakoutnya batal ya, atau bisa bilang fast breakout. Tapi kalau ternyata dia retest dengan volume yang kecil dan kemudian sudah muncul candle pantulan lagi, dan kemungkinan dia akan lanjut naik ke atas ini, dan nggak menutup kemungkinan juga dia akan sampai ke harga 860 dan benar-benar membentuk pola reversalnya. Di sini juga sudah ada indikasi dari MA50 yang sudah memotong garis MA200-nya. Oke, seperti itu ya untuk video kali ini. Sudah 6 saham kita lihat bagaimana pergerakannya, dan sudah kita lihat ada beberapa saham yang kita bisa masuk dan kita sudah hitung dari risk rewardnya sendiri. Oke, seperti itu aja. Semoga video ini bermanfaat, dan jangan lupa untuk kalian yang nonton video ini bisa like dan komen saham mana favorit kalian, atau saham mana incaran kalian, atau saham mana yang saat ini sedang kalian pegang ya. Oke, sekian aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.